Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila had Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Syiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ilajil ghadabi ba'da haijanihi. Bayanu ilajil ghadabi utawi iki iku bab nerangno ya ilaj ngobati ghadab marah muring-muring ya nesu ba'da haijani sa'usi tangine ghadab. Jadi ghadab itu ternyata bisa berulang-ulang ya. Jadi manusia itu kalau marah tidak cukup sekali, bisa berkali-kali. Jadi mesti ini dalam satu hal sudah leren lah, berhenti marahnya, ghadabnya, tapi ada faktor tertentu ya itu bisa marah lagi, selalu berulang-ulang ya. Dan inilah yang sering kita singgung ya, istri laki-laki ini kalau marah, istilah saya selalu ada perpanjangan waktu ini. Jadi perpanjangan waktunya sepak bola kan hanya 2 kali 15 menit. Kalau istri kita marah itu bisa berulang-ulang. Ternyata Imam Ghazali juga sudah mengingatkan bahwa orang yang marah sudah berhenti itu bisa marah lagi. Bisa ya ba'da haijanihi. Jadi haijan itu sebenarnya ya tangine, artinya bahwa dia sudah berhenti marah sebenarnya, lu kok marah lagi ya. Di bab yang lalu ya, kalau kita ingin mengulang sebenarnya ya sebab-sebab ya maji'il ghadab itu siji takabur ya, loro al-ujub, 3 al-huza'u, 4 al-mumarah. Jadi yang menyebabkan orang marah atau gampang muring-muring itu 1 takabur, merasa besar. Dan takabur itulah sebenarnya yang menyebabkan iblis, jenis ya setan jin yang pertama kali yang akhirnya dilaknat Gusti Allah, aba wastakbara, yang selalu kita katakan bahwa iblis setan
dilaknat mlebu neraka selawase itu karena kafir. Sebenarnya istilah kafir itu harus direnungkan ulang. Kalau kafir dalam pengertian mengingkari rahmat Allah, nikmat Allah, ya. Tapi kafirnya iblis waktu itu dalam pengertian enggak percaya wujudnya Allah, itu enggak betul. Lalu iblis itu neng swarga bareng Gusti Allah, ma Allah bersama para malaikat dan Nabi Adam. Bagaimana enggak percaya dengan wujud Allah? Sehingga istilah yang sering kita sampaikan, iblis laknatullah, kafir laknatullah, itu dengan catatan kafirnya itu kufrun nikmah gitu loh, ngingkari nikmati Gusti Allah, bukan dalam pengertian ya enggak percaya wujudnya Gusti Allah. Karena apa wastakbaro. Lah menurut Imam Ghazali, yang menyebabkan orang gampang penyulut ghadab itu adalah takabur, merasa besar. Dan itulah yang menyebabkan terus panas, karena ghadab itu ada hubungannya dengan api. Ya, takabur itu setan. Setan itu masih hubungannya dengan api. Ya. Dan setan itu harus kita terangkan ya berulang-ulang, tidak apa-apa. Ya. Satu, setan memang bisa bermakna wujud makhluk, tapi setan itu juga bisa bermakna fungsi. Karena syaiton itu isim fa'il, mulhaq isim fa'il. Dari fi'il madi syatona menjadi syaitonun. Sehingga dalam kitab-kitab tafsir diterangkan syatona itu sama dengan ba'uda. Jadi syaitonun itu sama dengan ba'idun, orang yang jauh. Maka disebut setan, manilladzi ba'uda anil haqqi fahuwa syaitonun. Siapa yang sedang jauh dari kebenaran, dialah setan. Nah, disinilah yang kadang kita tidak paham, makanya di Quran beberapa kali disebut setan itu ada dua macam jenis, syayatinul insi wal jinni. Ada setan menungso, setan jin. Artinya apa? Ketika manusia kita ini sedang jauh dari kebenaran, sebenarnya kita sedang jadi setan. Setan yang sedang turun yang pondok, setan yang sedang sarapan, ya, setan yang sedang moco HP, bisa. Ya, sedang jauh dari kebenaran. Ya. Atau kalau bagi orang yang haji, kalau lempar jumroh itu di Aqabah, kalau haji itu haji pertama biasanya semangat banget. Kan 7, ngelempar masing-masing pilar 7. Bareng entek biasanya orang-orang Ethiopia, orang-orang Nigeria, Afrika Utara itu kan ono sandal yo disawatno. Tidak puas. Karena apa? Karena selalu diterangkan kita sedang melempar setan, kan begitu. Itu kan menggambarkan Nabi Ibrahim melempar setan ketika setan waktu itu mengganggu. Oh, sampai diperintah beleh anaknya kok gelem. Setan disawat sama Nabi Ibrahim. Ya. Sebenarnya cukup sekali, tidak perlu sandal, sepatu dilempar. Bahkan ana sing golek mesinnya kerikil bukan watu. Kerikilnya terlalu gede, nyawat bawanter balik ning sirahe sing nyawat tadi. Ono swara tanpa rupa.
Sesama setan tidak boleh saling melempar. Jadi bodoh setan. Ya sangat mungkin sesama setan tidak boleh saling, dan tidak perlu. Ya kalau sama lihat di TV karena sama belum pernah umroh haji yang itu kan terlalu semangat, ya tidak perlu lah. Semangat tuh hati nih wae lah koyo itu kan simbol bahwa orang haji itu betul-betul harus menghindari hawa nafsu gitu loh. Sebab ujian ibadah yang paling berat ikhlasnya itu ibadah haji. Salat ya kudu ikhlas, zakat ikhlas, poso ya ikhlas. Tapi di Quran ketika bicara kewajiban salat kan kata lillahnya enggak digandeng. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimunas shalah wa yu'tu nazakah. Ramadan malah kutiba menggunakan mabniun lil maf'ul lil majhul. Ya, tetapi kalau sudah haji kan walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Lillah loh, lillah, bukan lillah ta'oleh. Lillah. Bukan lil koplok putih. Jangankan goblok putih, haji itu bukan gelar. Saya selalu mengulang-ulang bukan gelar. Mulai haji jenengi enggak ditambah ha iku godop juga ini muring-muring. Ya, tonggone duwe gawe mantu diundang lali ndak nohane. Gak teko aku. Loh, napa mboten teko? Lah aku wis haji hane enggak ditulis sentimen sing duwe gawe. Loh, sampeyan niku haji wingi lil koplok putih lil gelar ha apa? Lillah. Itulah walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tata ilaisab wa timul haja wal umrata lillah. Lillahnya itu mutasil digandeng langsung gitu loh. Ibadah yang paling angel ikhlas itu pada haji makanya. Nggih. Nah, nomor 1 takabur ya. Nah, yang membuat orang gotob. Nomor 2 ujub itu membanggakan diri. Yang ketiga al-ghuza itu ngenyek, menghina orang. Karena ada orang yang suka menghina. Yang keempat mumaroh itu senang, memang orangnya senang tengkar. Yang kelima al-adawah, senang bermusuhan. Lah mumaroh itu bertengkar, poro padu. Bukan padu tok. Oleh padu itu ada yang nyebut padu itu sikil papat didu le mantan anyar itu kapo. Jadi ganjaran. Ya. Jadi memberi nafkah batin istrinya itu padu, itu sama dengan garwo sigarane nyawa. Kemudian yang terakhir menurut Imam Ghazali, orang yang menyebabkan gampang marah itu syiddatul khirsi, sangat kepingin untuk jah dan mal. Ya. Harta dan pangkat. Demi harta pangkat, bisa marah-marah dia. Apalagi kalau ya kasus Pak Sambo itu kan membunuh anak ajudannya kan karena diduga kuat ajudan tahu kelemahan dia, khawatir lapor, terus martabat dia jatuh, jah dan malnya. Tapi ada informasi dari polisi bahwa Pak Sambo itu menghebat, satu angkatan dia bintang 2 paling cepat dan jabatannya double, tapi informasinya sayangnya orangnya termasuk yang wani wong tua, tidak birul waliden. Jadi orang oleh wani wong tua masih kualat, balai masih gede, nggak bisa. Malah ini Kiai Hamid Al-Mafrullah Kiai Hamid Pasuruan waliullah, beliau wasiat ya pengen husnul khotimah, syaratnya yang satu jangan berani dengan orang tua. Dan wong tua itu macamnya telu. Satu man waladaka, sing lairno sampean, berarti bapak ibu kandung, biologis, nasab
dulu. Tapi juga man alamaka, sapa sing muruk sampean, gurumu, kiaimu, ya. Terus yang ketiga man zawajaka. Jadi orang yang demi harta dan pangkat itu marahnya bisa meledak-ledak. Lah menurut riwayat kalau kita bicara NU, kata Nahdhah itu inspirasinya dari Alfiyah, yang di dalam kitab Alfiyah ya hanya satu kata Nahdhah itu ada hubungannya wajrur awin sib tapi alladin khafat kamubtahi jahin wa malan manahat. Jadi inspirasi Nahdhah, mengapa kok Kiai Hasyim Asy'ari menamakan Nahdlatul Ulama? Kata Nahdhah itu di Alfiyah. Jadi wajrur awin sib diwaca jer kasroh lah boleh, diwaca nasab boleh karena jadi tabe. Makanya contohnya mubtahi jahin mesinnya wa malin. Tapi karena tabe malnya itu kan Ibnu Malik memberi contoh kamu mubtahi jahin wa malan manahat. Jadi Nahdhahnya itu ngurus NU krono jah dan mal, yaitu yang menyebabkan nanti ngurus NU tidak konsisten, kadang majrur, kadang mansub gitu loh. Jadi itu sangat inspiratif lah bahwa NU itu Nahdlatul Ulama, bukan NU nunut urip gitu loh. Sebab sekarang bisa saja ngurus NU sekarang bukan Nahdlatul Ulama, tapi nunut urip. Ya. Golek urip ning gone NU. Akeh ngono iku, akeh zaman milenial seperti ini. Padahal Kiai Hasyim Asy'ari lafaz Nahdhah itu justru Nahdhahnya kamu bernahdhah di NU bukan jah dan mal. Kalau ada jah dan mal, pangkat dan harta, mesti tidak konsisten. Ya. Makanya wajrur awin sib, diwaca jer boleh, kasroh lah, diwaca nasab boleh, fathah. Makanya mubtahi jahin wa malin, mesti ini kan wawune wawu atom, ya. Mubtahi jahin wong sing golek pangkat wa malin. Tetapi karena yang kedua itu tabe, gitu loh, hanya pengikut gitu loh. Makanya boleh mubtahi jahin wa malan. Makanya boleh dibaca jer, boleh dibaca nasab, wajrur awin sib. Makanya waktu saya jadi mimpin NU 10 tahun yang lalu, sering diingatkan santri-santri tua Tebuireng yang dulu masih Kiai Hasyim Asy'ari, walaupun tidak dalam anggaran dasar, pernah dawuh bahwa lewis ngurus NU iku lewis di tingkat cabang itu mesti takoni kowe wis kendut dadi pengurus cabang apa pernah khataman Alfiyah. Bab wong lewis Alfiyah insyaallah maca kitab kuning seperti ini iso, sing gundul ngene iki iso. Lek cek Jurumiyah durung pate iso, mriti lumayan. Apalagi ndak pernah Imriti, kon tuku kitab Imriti diwaca Umaryoto tambah gawat. Kan ada itu pengurus NU kon kitab Imriti nggak dikaro-karo boleh haji, dan di kitabnya ndak ada Pak Kiai di Mekah Madinah ndak ada. Loh, kok ndak ada gimana? Ndak kamu bacanya gimana? Itu kan kitab Umaryoto. Tahu gak tahu. Sing mari rusak NU itu kalau sekarang dipimpin orang tidak pernah di pondok. Saya punya dalil memang. Yang membuat NU ndak rukun, pengurus NU gegeran itu, kalau dulu ndak pernah gegeran karena kitabnya bodoh. Nah, kitabnya kuning kabel. Sekarang banyak pengurus NU ono si kitab kuning, kitab putih, kitab sing lurik, ono kitabnya kitab HP, tambah kacau. Makanya lihat aja ukhuwah di dalam NU agak terganggu. Padahal Kiai Hasyim Asy'ari itu kalau
ngaji TV 9 ngomong NU ora apa-apa. Ya, memang jenenge TV 9 kan bintang 9. Jadi hubul ulum, cinta ilmu. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari enggak pernah kok sapa sing ngurus NU dadi gubernur, enggak. Urusan itu ya enggak apa-apa, tapi tidak menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya sing cinta ilmu. Ilmu. Karena ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada iman. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Kata derajat itu munasabahnya dengan ilmu bukan dengan iman. Munggu Gusti Allah ilmu derajatnya lebih tinggi daripada iman. Orang beriman karena ilmu. Mulanya ayat pertama kali turun Nabi dikuat bukan berimanlah kamu tapi ikra. Mengapa kok ayat pertama tidak beriman? Ya memang iman itu lebih tinggi di derajatnya kalah dengan ilmu. Nah itulah. Kalau melihat begini ya mubtahijahin wa malin, mestinya kan begitu. Tapi kan ini jadi tabe. Boleh Ibnu Malik menyatakan dalam nahwu karena tabe itu dua kemungkinan, dua opsi. Memang mubtahijahin wa mal golek jah, pangkat dan golek harta. Ya tapi boleh kamu baca mubtahijahin wa malan nasab. Nah itulah. Ngaji nahwu. Ya, nahwu itu kaya matematika. Logikanya logika banget kaya matematika. Maka wong pintar matematika biasanya pintar nahwu, pintar matematika. Rata-rata ngono. Logikanya tinggi nahwu itu. Ya kaya yang ini kan aturan tok. La haula wala quwata. Lha wis ngaji alfiyah ora diwaca la haulun wala quwata. Karena tikror. Lah itu. Ya sayangnya banyak pengurus NU sekarang enggak seneng ilmu. Seneng duit. Wallahu alam lah itulah wis zamane wolak-walik zaman, Pak. Ono iya zaman Kiai Hasyim memang alim. Lho aku gak pate alim. Lho kamu jadi pengurus NU kudu seneng ilmu, hubul ulum, ittihad bersatu. Ya. Walaupun menjelang pilpres ini pilihannya ya beda gak apa-apa. Ya. Soal pilihan monggo mawon. Cuma saya santri-santri tak kandhani lek bingung wacanen surat Isra ayat 80. Mbah Yusuf wis punya pilihan belum ini 3 calon. Merem iso. Sampun. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Engko dicoblos kabeh. Lek je bingung surat Isra ayat 80 Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrisni mukhraja sidqin waj'ali miladunna sultanan nasira. Itu kan doa Nabi menjelang hijrah. Ya Allah berilah kami tunjukkan pintu yang benar ketika saya keluar dari Mekah dan tunjukkan pintu yang benar ya kami masuk Madinah dan ada sultan kekuasaan yang nasira yang menolong. Dari hari ini amin tok gak oleh. Ono ya amin wal qabul ya. Ono sing oleh saiki waladolin qabul ya gak oleh tetap harus amin. Tapi di luar sholat jadi ini ndak boleh amin tok, harus supaya ndak dianggap mendukung salah satu partai. Jawaban amin ya robbal. Enak sing ndak usah amin Pak, cukup kabul. Ya. Atau kabul kajate. Itu politik bikin ruwet dia di situ itu. Makanya benar Quran ndak ada kata politik. Di Quran kan ndak ada kata politik. Ya. Yang disebut politik, jurusan politik Islam di Fakultas Usuluddin itu kan kelakuannya dosen-dosen IAIN yang keluar dari luar negeri. Dulu ya imamah, mana di fikih ada babul siasah, enggak ada, kata siasah di Quran enggak ada. Bab yang dikaji dalam politik Islam itu memang imamah, kepemimpinan Rasulullah, leadershipnya Rasulullah dan 4 sahabat.
diganti jurusan politik Islam. Harus ada Islamnya. Boleh no Islamnya bayari larang. Gitu. Dulu ndak ada, zaman saya kuliah 75 masuk IAIN tuh di Fakultas Syariah ya muamalah jinayah, MC, tafsir hadis. Wah muamalah ndak keren, diganti politik Islam. Ya apa? Syariah. Jadi dibagi sekarang ada jurusan ekonomi syariah, ada hukum ekonomi syariah, ada manajemen ekonomi syariah. Dan bayarnya malah larang. Ada isinya podo, casing tok. Kadang bujuk tok, Islam didol. Saya mazhab Gus Dur. Islam itu yang dijual, itu khawatir aja didol. Ya saya sering contoh ya gedang goreng ini paling cocok. Dulu udah ada politik Islam, mana ada kitab-kitab lama zaman Imam Syafi'i, ulama besar. Enggak ada, karena di dalam Quran enggak ada kata politik. Jadi semua kajian politik Islam itu sebenarnya mengkaji leadership-nya Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah. Tapi jurusan imamah ini kurang keren. Ya, kan babul imamah sinonimnya khilafah. Lah sing goblok-goblok itu khilafah dianggap bentuk negara. Tambah nemen iki. Jadi khilafah itu bid'ah. Saya sekarang ditanya tegas saya, Pak gimana bentuk negara khilafah? Ndak podo mek Nabi, berarti bid'ah, kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finnar, wis ngono wae. Nabi mendirikan negara di Madinah campur aduk Yahudi Nasrani, bukan menamakan khilafah. Termasuk negara Islam bid'ah. Kulu bid'atin ngono. Nabi juga tidak menamakan negaranya di Madinah negara Islam. Loh mereka negara Islam wajib ngajimu durung tutuk. Ngajimu loh Kang durung tutuk. Belajar neng TV 9. TV 9 kan kulane saka Al Husna. Mantap. Lah iya. Lah, jadi akhirnya casing tok. Orang itu kan dibujuin itu ya. Lah, kita baru sekarang masuk untuk kalau ada marah datang lagi gimana? Nah inilah ada 5 nasihat Imam Ghazali. Mata qadama huwa khasmun liwadidna ghadab. Mau te apa taqaddama wis dingin wis kliwat wa utema iku khasmun buntoni nutup 5 wadi ghadab untuk materi madahnya ghadab. Jadi cara-cara menghentikan marah ya 6 hal tadi dibaleni, jangan takabur, jangan ujub, jangan sekedar cari harta dan pangkat. Lah, faidza jaro mongko nalikane lumaku balik apa sababu haiji kok kepengin marah maneh. Fa indahu mongko mungguhe wong yajibu atas sabut. Maka orang yang akan marah itu ayo berpikir ulang. Kata layat toru sehingga orang madorotake opo sohibu wong sing muring-muring ilal amal bihi supaya ndak ngelakoni marah maneh. Iki marah kok bolak-balik. Jadi ndak ada tikror, iadah baleni alal wajil madmum, padahal itu jelas-jelas ghadab itu al madmum akhlakul madmumah. Wa inna ma yu'ala juangin siden dan obati, ilat itu kan diobati. Ilajun, alaja. Opal ghadabu marah, indah haijan alika baline kok pengen marah maneh. Intinya bima'junil ilmi wal amal. Di mix, makjun itu kan odol. Tapi maksudnya dicampur. Odol itu kan dicampur, maksudnya makjun ilmi wal amal. Jadi ilmu itu harus diamalkan makanya. Lah makanya disitulah ada 5 hal. Al-awwal supaya ndak gampang marah lagi ayat tafakkaro yen to mikir sapa wong sing muring-muring al-ghadib lah sahibul ghadab fi main dilapa warada kang wis lumaku apa fi fadli Fiwatli kadil ghaidhi deling maneh bahwa menahan marah itu pahalanya besar. Itu harus diulang.
Kisah Abu Bakar itulah kalau Kanjeng Nabi lungguh, Abu Bakar sampai Kanjeng Nabi duduk sebelahan, kan itu hadis itu loh. Terus ada anak muda yang penciklaan lah, mekuitik lah, kurang ajar. Ganggu-ganggu, mancing-mancing supaya Abu Bakar muring-muring. Abu Bakar alhamdulillah tidak terpancing sama sekali. Tapi ini anak muda itu makin belakrak, makin nemen lah. Sontolo yo igarai. Akhirnya Abu Bakar sudah kelihatan wajahnya berubah. Orang kalau marah wajahnya kan hitam, kayak api. Karena marah itu kan setan, api. Nah, ketika Abu Bakar sudah kelihatan akan marah, wajahnya berubah merah, Kanjeng Nabi memisahkan diri itu. Alhamdulillah Abu Bakar langsung sadar, sinyal bahwa Abu Bakar tidak boleh marah. Itu kambil ghaiti. Terus Kanjeng Nabi kula salah. Iya iyalah. Loh, lari ini ku tambah nemen nih. Kanjeng Nabi ngelunjak terus loh. Iya, tapi kan gini Abu Bakar, ketika sampean dipancing-pancing ambek arek supaya muring-muring sampean sabar, itu ribuan malaikat mendoakan sampean, turun mengerumuni sampean Abu Bakar. Dongakne sampean. Tapi ketika sama sudah marah, lu malaikate nyingkre, sing teko setan. Lah aku kan tidak bisa kumpul sampai setan. Makanya aku melok nyingkre, melok berpindah. Aku lagi kumpul sama sedang marah berarti pun setan. Ya. Jadi kalau ingin marah lagi ingatlah bahwa menahan marah itu pahalanya besar. Kata Bukhari, wal afwi memaafkan, wal hilmi aris itu ya sabar. Wayar gobu moko seneng sapa wayur gobu moko den senengake fisawabi dalam ganjarane nahan marah tadi wal kadhiminul itu. Lah eling wah malaikat tok wa yamnur rahba fil ajri fil intiqam. Jadi kalau marah lagi yang datang intiqam, siksaan Allah. Wa yadhafi anhu ghaiduhu, dan dengan eling bahwa dengan menahan marah itu pahalanya besar. Yantof itu kan sirep mati, ibarat api itu sudah mati. Ghaiduhu. Nomor loro asani itu yang nomor ayu khawifa yanto medeni sapa wong nafsahu bi iqabillah. Lah ini. Jadi wong arepe marah lagi, ingatlah kamu dengan marahmu kamu disiksa Allah. Jadi marah itu identik dengan iqab. Lau amdo ghadabuhu, lamun nerusake sapa wong godole terus marah, iqab Allah turun. Ya. Wahayan monoto aman sapa wong min ghadabillah, apa bisa orang bisa melepaskan dari ghadab Allah? Tidak bisa. Kalau sudah Allah marah, makanya kan surat Al-Fatihah ghairil maghdubi itu. Ya Allah, saya jangan sampai tergolong orang yang maghdub, yang dimurkai Allah. Diseneni uang ini tenang aja lah, Allah sudah murka bahaya. Ghairil maghdubi itu. Jadi yang kedua agar tidak terulang lagi marah itu ya bahwa ingat iqab Allah bi iqabillah baik di dunia maupun di akhirat. Yaumul qiyamah apalagi. Wasali asalisu kang nomor 3 ayu khadhira nafsu akibatal adawah. Jadi dengan marah kan selalu mengabadikan adawah, permusuhan. Jadi hidup punya musuh itu gimana? Tidak bisa. Gus Dur dulu waktu jadi presiden kan dawuh satu pun musuh setengah aja tidak boleh. Semua harus saudara. Memang innamal mu'minuna ikhwah. Lah, makanya disitulah hari Ki Ahmad Siddiq, Rais PBNU waktu itu yang merumuskan 3 ukhuwah itu beliau. Itu sebenarnya kan diambil daripada Misak Madinah ketika Nabi mendirikan negara Madinah itu dari 47 pasal itu bisa dirumuskan 3 ukhuwah itu ukhuwah basyariah walaupun lain agama, lain suku, saudara karena hidup di Madinah satu bangsa.
Ada ukhuwah watoniyah karena negaranya Madinah, dan ukhuwah Islam, imaniyah tadi. Itu kecerdasan Kiai Ahmad Siddiq. Jadi beliau ini memang luar biasa, santri Kiai Hasyim Asy'ari, langsung didikan Kiai Wahid Hasyim, alim. Jadi Kiai Ahmad itu orang tiap hari baca kitab. Jadi diberi tanda, beliau kebaca kitab, diberi tanda. Makanya alim orangnya. Bahasa Inggrisnya bagus. Ya, bahasa, ya saya itu terkagum dengan beliau ketika saya masih belum aliyah, masih sanawiyah. Karena istri beliau kan orang Tulungagung, Kiai Mujib itu. Nah saya diajak kiai saya, kalau Kiai Ahmad datang ke sana mesti diajak mendengarkan pidato beliau. Wah, waktu itu, wah buat saya yang masih sanawiyah lah, melihat beliau memang luar biasa. Siat-siatnya ya Ahmad. Sulit untuk mencari ya Ahmad Siddiq, tidak ada. Sebenarnya saya kepingin santri Al-Husna ada satu saja lah seperti Ahmad Siddiq. Tapi itu krono kakian turu terus. Siapa yang mau? Jadi kutu buku beliau itu luar biasa. Jadi luar biasa lah ya Ahmad Siddiq itu. Alim. Beliau ini ketua NU Jawa Timur yang ketiga. Kiai Ahmad, Kiai Abdullah Siddiq, setelah itu Kiai Hasyim Latif, terus Kiai Syafi'i Sulaiman, Kiai Hasyim Mujadi, saya ini ketua NU Jawa Timur yang ketujuh. Dan saya dulu jadi ketua NU Jawa Timur usia saya masih 42, masih sangat muda, 10 tahun. Ya 42, ya barokahnya ibu saya lah. Saya tidak bisa apa-apa karena ibu saya dulu masih hidup, sob, itu 3 hari sekali khatam Quran, bayang. Dungane anaknya. Sekarang ibu, mak, asal panggil kan mak sudah meninggal nih sudah. Dungo dewi, abot. Dulu ada bareng-bareng ibu, mak ya apa mak? Maka saya sering cerita itu kan. Jatuh di Sidoarjo. Belum diangkat pergi negeri, sob, waktu itu. Tapi toko saya kan besar di Pasar Sidoarjo. Walaupun saya belum diangkat jadi ke negeri, yang baru punya mobil 4 tahun 80 di Yayan itu 4 orang termasuk saya. Belum diangkat pergi negeri. Wis duwe iku akeh. Tapi mak saya ketika SK mau datang jadi dosen, "Le omahmu dolen tukuan yang Surabaya." Lho kok ngono, Mak? "Ya mulang ki mlaku ae." Gitu loh. Bolak-balik ngono, wis sibuk wong tua, saya udah berani, akhir tak dol. Ya belikan rumah saya yang tempat itu. Satu rumah sekarang jadi 10 rumah. Itulah yang paling gede tadi pondok iki, alhamdulillah. Ar-Rabi'u ayatafakara fi qabhi surati. Jadi dawuh Imam Ghazali, kamu lek marah lagi, eling wajahmu elek. Wong lek marah ke wajahnya elek. Elek. Makanya lepas marah itu gawa koco. Aku kok tambah elek. Jadi lek sedang marah berpikirlah tentang fikov fi suratihi indal ghadab. Wajahmu itu jadi elek gitu loh. Kan mencurang kan elek, ndak guyu belas ngono. Lah yang terakhir ayat tafakara fis sabab, bahwa apapun itu ada intiqam. Yang langsung yang terakhir, makanya untuk menghentikan marah tadi, sering-seringlah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena marah itu sama dengan setan, api. Ya bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setannya biar lari. Setan yang tidak kelihatan. Saya kira setan yang lambene abang tadi. Dibaca a'udzubillah tambah muring-muring. Yang kedua wudu. Wa in kunta qa'iman fajlis. Jadi lek marah sedang berdiri ndang lungguh. Ini Imam Ghazali merenungnya. Jadi wa in kunta qa'iman, sedang marah kok pas ngadeg, fajlis ndang lungguh. Wa in kunta jalisan, kamu sedang marah kok sedang duduk, segera berbaring pada toji.
Wa yustahabulan dan mustahabake dan sunahno ayatawaddo lah ini bil ma'il barid. Jadi air yang dingin. Fa innal ghadab maka satu menit marah iku minan nar karena api. Wan naru la yudfiwa illa alma. Jadi yang bisa mendinginkan api ya harus air. Ya. Kemudian dari semua tadi sebenarnya kalau kita ikuti Dunnun al-Misri itu seorang sufi yang sering disebut Imam Ghazali. Jadi kalau ingin menghentikan marah dan sifat-sifat yang jelek itu sebenarnya kuncinya 4. Kalau saya baca di 1 atau menghentikan marah dan sifat jelek loh ya. La tu'amil ma'allah illa bil muwafaqah. Kuncinya 4 aja. Ini Dunnun al-Misri. Dunnun itu kan nama lain daripada Nabi Ilyas, insya Allah. Kamu jangan bermuamalah ya dengan Gusti Allah illa bil muwafaqah, kecuali dengan muwafaqah. Ya apa yang dikehendaki Allah, ayo ngalor ngatung itu muwafaqah. Taufik artinya apa yang dikehendaki Allah ikuti, dilarang jangan diamalkan. Nomor 2 la tu'amil ma'al khalqi illa bil munasahah. Ini Dunnun al-Misri yang sering disebut Imam Ghazali. Jadi kamu jangan bermuamalah ya, bermuamalah itu serawung basa Jawa ini. Sekarang bahasa sekarang ya rada menteng ya apa berinteraksi lah. Berhubungan. Ma'al khalqi sesama makhluk illa bil munasahah. Kecuali saling menasihati. Kunci untuk meninggalkan hal-hal yang elek tadi termasuk marah. Nomor 3, la tu'amil ma'an nafs illa bil mukhalafah. Kamu jangan bermuasyarah, berinteraksi dengan hawa nafsu, kecuali kamu harus berseberangan, mukhalafah, membelakangi. Jangan malah musahabah. Nah yang terakhir, la tu'amil ma'asyaiton. Lah ini yang disebut setan tadi, harus dengan wudu tadi loh. Imam Ghazali, kamu jangan bermuamalah, bermuasyarah, berinteraksi dengan setan illa bil mukharabah, kecuali dengan memerangi. Nah, memerangi setan bagaimana? Ya kalau dengan bacaan ya baca ayat kursi auzubillah tadi. Tapi juga yang lebih penting semua itu tetap dimulai dengan ilmu menurut saya. Bab kunci Imam Ghazali tadi kan ma'junul ilmi wal amal. Jadi untuk menghentikan ya memagari agar tidak terulang marah kok terus berulang-ulang. Ya, itu antara ilmu dan amal diamalkan. Dan itulah ada yang menafsirkan alamal insana malam yakmal itu kan. Jadi orang kalau ilmu itu diamalkan, kalau ilmu itu kan 2 macam. Alama bil qalam artinya harus dicari ilmu itu. Ya belajar, ya ono ujiane, ya ono bayare misalnya. Ya ono uasnya, ya. Bil qalam itu kan dengan alat. Secara konvensional harus dengan cara-cara yang konvensional, ya bayar, ya mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tapi ada alamal insana malam, ada mufassir ulama tafsir yang menafsirkan bahwa ilmu yang kamu cari secara konvensional tadi, lek kamu amalkan, Allah akan memberi ilmu laduni, mukasyafah. Jadi seperti ini sing dadi presiden sapa, ndak usah ndelok survei, kadang survei ono ndak bener ya. Oh, nomor 1, nomor 2, 3 wis ora. Ndak melihat karena itu ilmu batin. Jadi ilmu yang kita amalkan itu datanglah karomah. Inilah makanya bahasa lainnya tekone karomah itu istiqomah. Jadi ilmu yang kita pahami itu diamalkan.
Ketika ilmu kita amalkan, Allah akan memberi ilmu yang tanpa belajar, ilmu batin lah, indera keenam. Jadi iki hari ini situ hutan apa enggak? Roh. Mukas itu sudah ma'rifatullah yaitu. Tapi BMKG itu kadang ono bener, kadang enggak. Apalagi sekarang orang sedang dibingungkan hari-hari ini dengan Gunung Marapi yang ada di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Itu kan enggak ada tanda, langsung meledak, apa itu ya, erupsi. Sehingga anak-anak sedang mendaki itu yang mati, yang sudah ketemu 37, yang belum ketemu masih banyak. Biasanya kalau gunung meletus kan misalnya apa early warning system, ya jadi apa peringatan 1, 2, 3, ini enggak langsung. Tapi memang diduga kuat, ini baru saya baca. Jadi alat early warning system ternyata baterainya dicolong wong. Jadi enggak berfungsi, alat enggak berfungsi ya dia bahaya. Tapi sebenarnya bentuk alat enggak berfungsi. Kalau orang rumah dekat gunung, mestinya orang mesti roh. Orang yang dekat gunung itu kayak Mbah, siapa dulu? Mbah Marijan tuh. Iki meletus temen apa cik, hanya gluduk tok lah petir itu, tapi enggak turun hujan kan bisa. Tapi itulah zaman akhir ini sudah banyak keanehan-keanehan enggak bisa diukur gitu loh. Kalau teman BMKG tanya, kalau dulu Pak kurang 1 bulan, hari ini hujan-hujan, kurang 1 bulan bisa, karena apa? Stabil. Tapi sekarang tiap jam harus diupdate Pak, karena perubahan itu cepat. Angin kemana, mendungi kemana. Karena ini ya gara-gara 4.0, ya semua sudah berubah. Ya dan yang paling bahaya sekali lagi kalau 50 tahun lagi yang penelitian ITB bersama Amerika MITI itu bahwa kalau 50 tahun lagi bumi yang makin cepat itu 50 tahun lagi panasnya 2 kali lipat sekarang 85 sampai 100 derajat, nandur gak panen gimana? Dan yang paling dikhawatirkan kalau sudah makin cepat bumi ngelilingi matahari kan sangat mungkin dawuh Kanjeng Nabi datangnya hari akhir. Karena apa? Sangat mungkin matahari bukan terbit dari timur, dari barat. Nah inilah. Sudah. Ya dhuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinnas. Dunia sudah dirusak oleh manusia yang serakah-serakah itu. Wallahu alam bisawab.